Pemirsa, pasca banjir melanda permukiman di kawasan Cililitan, Jakarta Timur, ratusan warga mengungsi di posko pengungsian. Warga memilih bertahan di pos pengungsian karena khawatir akan adanya banjir susulan. Beginilah suasana posko pengungsian korban banjir di kawasan Cililitan, Jakarta Timur. Hingga saat ini sedikitnya 500 warga mengungsi di posko. Warga berharap bantuan dari pemerintah setempat seperti pakaian dan obat-obatan serta selimut untuk balita. Warga juga berharap banjir yang merendam permukiman mereka segera surut agar mereka bisa kembali beraktivitas normal. Saya kebanjiran Pak. Pemirsa, kami sudah terhubung dengan salah satu korban banjir, Anet, yang berada di pengungsian kampus Binawan. Selamat malam Ibu Anet. Selamat malam. Ibu, seperti apa Ibu kondisi di pengungsian Ibu? Apakah sudah cukup memadai atau sudah cukup nyaman untuk kondisi pengungsian bagi warga di sana? Kalau untuk memadai ya alhamdulillah bantuan dari mana aja sih datang. Gitu. Tapi masih banjir. Rumah Ibu masih banjir? Masih banjir. Rumah Ibu banjir kapan Ibu mulai masuk air? Kalau kemarin kan hari Senin itu kita sudah dari pagi-pagi itu dari pas bulan mau sahur itu sudah air sudah ada. Nah pas malamnya itu kita agak redahan, tapi tadi pagi datang lagi ya habis sahur deh. Pas Ibu mengungsi itu kondisi air berapa tingginya Ibu? Itu udah lewatin saya ya kalau saya nyerobos ke banjir itu. Saya pasti tenggelam, tapi karena saya lewat tangga darurat tuh dibikin dari tetangga sebelah yang ada tingkatnya, jadi saya bisa lewat di situ. Oh, jadi Ibu nerobos lewat tetangga yang tingkat ya Ibu ya? Iya. Karena untuk jalan air itu saya gak bakalan bisa karena saya akan tenggelam begitu karena udah tinggi. Berarti udah lebih dari 2 meter ya, Bu Anet? Iya, lebih. Kondisi dari Ibu cerita habis sahur sampai ke tinggi lebih dari 2 meter itu cepat atau agak bertahap Ibu? Itu cepat banget datangnya airnya, cepat. Arusnya gimana Ibu, deras? Deras, airnya deras banget. Ketika itu kondisi di permukiman Ibu hujan atau tidak Ibu? Waktu lagi datangnya air banjir tadi pagi sih hujan. Oh, kondisinya hujan juga ya? Hujan, nggak lama. Iya hujan. Ibu hari ini tetap puasa Ibu Anet? Saya lagi nggak puasa. Oh, lagi nggak puasa. Baik. Kondisi saat ini di pengungsian mungkin tadi berbuka puasa bersama dengan para pengungsi. Seperti apa kondisinya Ibu? Apakah ada yang mulai sakit atau alhamdulillah masih sehat semuanya? Tadi saya lihat sih tadi karena ada pengobatannya ada datang dari puskesmas. Oh, sudah mulai datang. Dari Basnas kalau nggak salah, ya sudah datang. Ada yang ngeluh sakit perut, ya kayak saya sakit kepala, pegal-pegal. Mungkin kurang tidur juga kali ya. Yang dibutuhkan saat ini apa Ibu di pengungsian yang masih belum ada? Ya ini karena kita mati lampu di sini ya karena ya panas gelap gitu. Kesian buat anak-anak aja, harus kurangnya sih genset kali ya. Nggak ada genset. Oh, gelap saat ini kondisinya ya Ibu ya? Iya gelap karena kan mati lampu, dipadamkan. Karena mungkin ya karena air sudah tinggi ya dari pusat PLN-nya sudah dimatikan gitu.
Baik, Bu Anet, kalau boleh tahu, Ibu tempatnya tinggal di mana, Ibu? Saya di Gang Maliki, Jalan Raya Kalibata. Itu seberapa dekat? Gang Ismail. Seberapa dekat Ibu dengan bantaran Dengan Sungai apa? Ciliwung? Ya kalau dibilang dekat sih ya nggak terlalu ya. Saya adanya posisi ya berapa kilometer gitu dari kali ke sini ke rumah saya gitu. Agak jauh ya Bu ya? Ya lumayan sih nggak. Tapi karena tadi tuh air dari kemarin sampai sekarang itu arusnya benar-benar deras banget. Baik, Gubernur Jakarta minta para pengungsi untuk tinggal di rusun. Agak jauh nih Bu letaknya dari rumah. Gimana Ibu tanggapannya? Rusun kalau dari sini dari saya ke rusun ya jauh ya. Saya nggak mau gitu ya. Jadi saya makanya di saya Tapi kan di ada musuhnya di musola. ada listrik Bu, ada listrik nggak mati lampu kondisinya. Iya sih, tapi jauh juga ya Bu. Saya juga nggak mungkin karena saya juga dari sini kan lihat kondisi rumah juga. Oke, masih ingin lihat kondisi rumah ya Bu Anet ya. Baik, terima kasih Iya, banyak Ibu iya. Anet. Sehat-sehat, salam untuk warga di sana. Sama-sama. Terima kasih banyak Ibu Anet atas kesediaannya untuk Amin, berbincang amin. dengan kami. Ya, Selamat sama-sama. malam Ibu Anet. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jakarta mencatat ada 122 RT di 23 kelurahan di Jakarta yang terendam banjir. Ketinggian air yang tertinggi mencapai hingga 4 meter yakni di kawasan Jakarta Timur. Sejumlah kompleks di Jalan Swantara 5 Bekasi terendam banjir akibat meluapnya Kali Bekasi. Di area Kompleks Kemang Ivi Graha, banjir merendam rumah warga dengan ketinggian 1 hingga 3 meter. Kompleks Kemang Ivi Graha Bekasi terendam banjir dengan ketinggian 1 hingga 3 meter. Banjir merendam sejak pukul 2 pagi akibat meluapnya Kali Bekasi yang mendapat kiriman dari Kali Cikeas dan Kali Cilengsi. Lebih dari 600 KK dan 2 RW, yakni RW 7 dan RW 14 dievakuasi akibat banjir. Proses evakuasi sempat terkendala karena ketersediaan tim rescue yang terbatas. Ini mulai dari Genteng itu dari jam 3 pagi sampai saat sekarang. Terus kami informasikan ke warga bahwasanya warga jangan sampai kaget dan jangan sampai rasa takut. Kita semuanya ini musibah. Selain itu, proses evakuasi menggunakan perahu karet juga sempat terkendala akibat aliran air yang cukup deras. Dari Bekasi, Jawa Barat, Amrina Rida, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan kembali terjadi di kota Bekasi malam ini. Akibatnya debit air di sejumlah wilayah kembali naik. Bagaimana dengan kondisi banjir di Kelurahan Duren Jaya? Kami sudah terhubung dengan Ketua RW 009 Kelurahan Duren Jaya Bekasi, Bakoh Joko Surono. Pak Joko, seperti apa kondisi di RW 009 Duren Jaya saat ini, Pak? Air kembali naik? Apakah air kembali naik? Kembali naik, Bu, betul. Seberapa tinggi, Pak? Dari sebelumnya seberapa?
Sebelumnya itu pada saat awal itu sampai ke Dengkul ya. Dengkul, perlahan-lahan terus naik. Sampai sekarang ini Sedada, Bu. Segimana Pak, maaf? Sedada, sekarang Sedada. Posisinya Sedada sekarang. Berarti sekitar 120 meter ya Pak ya? Kurang lebih sekitar udah 1,5 meter, Bu. 1,5 meter. Baik. Betul, Ibu. Ya. Sebelumnya sempat surut Pak? Enggak surut, Bu. Kondisinya ini naik terus. Oh, naik terus. Baik. Betul, kondisinya naik terus. Nah, untuk evakuasi para warga pun kita lakukan karena memang ketinggian semakin meningkat, Ibu. Baik, saat ini apakah kondisinya masih terus hujan Pak di sana Pak? Hujan udah berhenti, Bu. Sebelumnya kita diguyur hujan deras juga. Nah, sekarang ini udah berhenti, begitu, Bu. Baik, kondisi warga saat ini apakah semua sudah berada di pengungsian atau masih banyak yang bertahan di rumah Pak Joko, terutama di RW Anda? Alhamdulillah di RW 09, Kelurahan Durenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, kondisi sekarang ini sebagian sudah kurang lebih ada 10 RT yang berfungsi di sekolah Ananda, Bu. Oke, 10 RT mengungsi ya Pak ya? Betul, 10 RT, kurang lebih 10 RT yang sudah ditampung oleh sekolah Ananda. Semuanya Pak ya mengungsi, tidak ada yang bertahan di rumah ya Pak ya? Sebagian masih ada yang bertahan. Nah, saya masih terus evakuasi apabila karena ini ketinggian yang sangat mungkin membuat warga semakin was-was. Jadi kita memberikan edukasi jangan sampai bertahan karena memang ketinggiannya sudah naik terus ya Pak ya? Naik terus, Bu. Betul, naik terus. Baik, jadi dari sejak kemarin ini tidak pernah surut sama sekali, Pak? Bahkan tidak pernah. Terus naik? Terus naik, tidak pernah, Bu. Kondisi sekarang ini terus naik. Baik. Arus balik itu semakin deras gitu, Bu. Pak Joko, mungkin Anda boleh tunjukkan seperti apa kondisi di sekitar Anda? Ini, Bu, sebagian ini yang sudah beberapa yang kita evakuasi. Ada beberapa warga yang masih hilir mudik, sebagian seperti itu. Oh baik, itu masih air semua ya Pak Joko ya? Betul, Bu, betul, air semua ini, air. Dan kondisi kita batas jalan itu kurang lebih sekitar 1 meter, Bu. Jadi masih terus naik ini. Baik, saat ini untuk warga yang memilih bertahan seperti apa Pak? Distribusi makanan atau mungkin obat-obatan? Nah, ini saya yang harapkan memang ketersediaan pasokan dari makanan, minuman dan sebagainya ya mungkin menjadi perhatian. Dan sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Pak Wali Kota kita, Bapak Tri Adianto, dan Bapak Wali Kota kita Haris Bobiho yang selalu memantau perkembangan di wilayah. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fitri Haja Fitri Widiati yang mana adalah sebagai camat kita di Kecamatan Bekasi Timur. Begitu juga dengan Pak Lurah Predi yang selalu membantu kita untuk persiapan evakuasi seperti perahu karet, begitu, Bu. Baik, terima kasih banyak Bapak Joko Surono, Ketua RW 009 Kelurahan Durenjaya Bekasi telah bergabung bersama kami di Breaking News. Pemirsa, sementara itu akibat banjir, listrik di sekitar stasiun Bekasi dipadamkan. Lalu seperti apa suasana terkini di sekitar stasiun Bekasi? Sudah ada rekan kami di Lami Aulia yang berada di stasiun Bekasi. Di Lami, apakah saat ini banjir masih tergenang di sekitar stasiun Bekasi?
Ya Nisa, untuk banjir sekarang sudah surut dan kira-kira kalau tadi di sore hingga malam hari ini kiranya banjir mencapai 30 hingga 50 cm. Namun untuk saat ini hanya ada sedikit genangan saja Anissa. Dan di pintu selatan, di mana di Jalan Insinyur Haji Juanda ini sudah dapat dilewati oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Karena tadi kalau berkaca pada malam hari kiranya pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, bahkan untuk mobil ataupun motor ini tidak bisa lewat ke arah pintu selatan dari stasiun Bekasi Anissa, karena memang genangannya yang cukup tinggi sehingga jalan di sekitaran pintu selatan ini diblokir. Namun sekarang lalu lintas sudah mulai kembali normal seperti sedia kala Anissa. Dan kalau kami pantau ya tadi banjir ini juga sempat merendam di kawasan dalam, terutama kawasan parkiran motor. Bahkan tadi kalau dipantau sore hingga sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat banyak sekali motor yang terendam banjir begitu. Namun untuk saat ini telah surut Anissa, artinya intensitas dari banjir ini sudah menurun, hanya ada sedikit saja genangan-genangan yang ada. Dan kalau kami lihat juga Nisa, untuk operasional dari KRL Komuter Line memang dari sore hari ini sudah mulai normal. Sejumlah perjalanan terutama pada malam hari ini juga sudah normal. Dan tadi kalau misalnya banjir merendam di kawasan selatan, memang dari para pengguna KRL Komuter Line ini diarahkan untuk masuk lewat pintu utara atau Jalan Perjuangan. Namun saat ini memang kalau kami pantau belum dibuka begitu ya untuk pintu masuk ke Jalan Selatan. Ini artinya dari masyarakat sendiri yang ingin menaiki KRL Komuter Line masih atau haruslah masuknya lewat pintu utara begitu Anissa. Dan kalau dilihat sekitaran daerah Jalan Insinyur Haji Juanda ini terpantau gelap karena aliran listrik diputus sejak pagi hari Anissa, karena kondisi banjir dan air yang menggenang. Dan kalau di dalam stasiun sendiri ini menggunakan genset Anissa, sehingga lift, eskalator belum bisa beroperasi kembali begitu Anissa. Nah kalau kami lihat ini ya, tadi sekitaran daerah sini ini tergenang banjir Anissa dan ditutup. Dan ini baru saja dibuka, mungkin kira-kira tepatnya sekitar 1 atau 1,5 jam yang lalu, sehingga masyarakat ini juga dapat berpergian atau dapat melewati Jalan Insinyur Haji Juanda karena lalu lintas sudah mulai normal kembali. Karena kalau tadi sekitaran malam begitu, tadi ini sempat terjadi kemacetan terutama di sekitaran jalan depan Insinyur Haji Juanda karena masyarakat tidak mengetahui ini terkait dengan adanya blokade atau diblokirnya jalan ke pintu selatan dari stasiun Bekasi begitu Anissa. Baik, terima kasih Dilami Aulia atas laporannya dari stasiun Bekasi, Jawa Barat. Dan pemirsa, kita langsung saksikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang memantau korban banjir di posko pengungsian Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Oh iya, jelas kebutuhan pengungsi akan dipenuhi. Ya nanti akan koordinasi sama beliau. Jadi kami bersama-sama di sini yang bisa di backup mana ya kita saling memperkuat. Kemudian tadi dari warga apakah ada keluhan kembali Pak, mungkin seperti ada kurangnya ini atau seperti? Ya selalu ada itu. Di setiap pengungsian selalu ada kekurangan-kekurangan, tapi coba kita bisa penuhi. Jadi tadi kan untuk bayi, ada juga yang untuk ibu-ibu ada, mulai softtek segala macam, tapi ternyata belum dibagi. Insya Allah kami akan bagi, beliau juga akan bagi. Jadi insya Allah ya, sekali lagi yang menyangkut kebutuhan pengungsi akan dicukupi semuanya. Itu yang paling penting. Jadi di sini kemudian yang juga penting kesehatan.
bagaimana kesehatan bisa dijaga. Maka ada posko kesehatan 24 jam. Keluarnya mereka minta dokter spesialis. Ya, kita coba, ya kan. Yang ngerti bahwa ini butuh spesialis atau tidak ya dokter juga. Nah, ini ada dokter jaganya. Mudah-mudahan tadi didengar, nanti ditindaklanjuti. Gitu. Jadi menurut saya kita harus dengar semua keluhan pengungsi ini dan sekuat tenaga ya Pak ya kita akan cukupi. Ya. Ada tanggapan dari Presiden atau pejabat yang lain? Oh iya, perhatiannya besar sekali. Presiden setiap ada bencana selalu punya perhatian ya. Selalu. Waktu beliau di Amerika ada di Lewatobi, beliau memimpin di BNPB. Oh iya, langsung tadi begitu. Tadi beliau nyampaikan waktu pertemuan tadi, menyampaikan khusus menyampaikan tadi. Jadi saya kira jelas ya komitmen Presiden dan perhatian Presiden itu terhadap bencana yang terjadi dimanapun, baik kecil maupun besar. Maka itu beliau di lapangan sekarang ini bersama kami dalam rangka menerjemahkan arahan Presiden. Ada rencana kunjungan di sini Pak? Coba. Jadi Bapak Presiden tadi begitu acara buka puasa, yang pertama beliau katakan, beliau turut belasungkawa terkait dengan banjir yang menimpa Kota Bekasi dan sudah memerintahkan BNPB untuk turun langsung. Dan kami kan turun ke sini. Terus tadi sore ini kami laporan terus lewat Seskap ya. Jadi tentu saja beliau sangat perhatian. Mudah-mudahan beliau akan berkunjung ya, pasti itu. Saya lihat juga dampaknya nanti apakah masih besar atau tidak. Tapi kalau seperti kata Pak Mensos tadi, kalau perhatian sudah tidak diragukan lagi. Oke? Oke, jelas ya. Cukup ya. Terima kasih ya. Ini mau apa sih? Sorry ya Kak. Iya ya. Cukup jelas. Ya. Terima kasih ya. Beliau foto-foto beliau dulu. Ketemu lagi. Sama saya kamu gimana? Pokoknya kita kalau kemana harus ada lah itu. Ya. Siap. Saya juga mau kalau ini lihat turutnya. Baik, di sana ada jembatan putus ya. Tapi dua sudah akan BNPB dengan Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto memantau posko pengungsian di Pondok Gede, Bekasi untuk memastikan perlengkapan atau kelengkapan kebutuhan para pengungsi yang akan dipastikan akan dipenuhi pada malam ini. Dan breaking news akan kembali usai jeda bersama rekan kami Syafati Suryo.